manusia adalah mulut. Artinya mulut sebagai sumber kesenangan. Mulut sebagai sumber kesenangan itu saat usia 0 sampai 1 tahun kegiatan bayi, yaitu menyusu dan memasukkan tangan ke mulut. Itu termasuk kegiatan tahap oral. Yang kedua, tahap anak usia 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini kesenangan anak tidak diperoleh dari memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, melainkan mendorong keluar anus. Percaya bahwa saat tahap ini menerapkan toilet training. Toilet training adalah pembelajaran anak untuk mengontrol buang air besar atau buang air kecil. Selanjutnya tahap PAI usia 3 pada tahap ini anak mulai menyadari jenis kelaminnya sendiri sebagai laki-laki dan perempuan. Artinya dia sadar bahwa saya laki-laki dan teman saya ini perempuan. Jadi mereka itu belajar akan seksual yang seharusnya dilakukan oleh maksudnya menyadari bahwa mereka itu laki-laki. Yang kedua, tahap rental, tahap laten, yaitu usia 7 sampai 10 tahun. Saya berpendapat bahwa ini adalah tahap energi seksual disalurkan di aktivitas. Pada usia ini mereka itu melakukan sekolah, bermain dan kegiatan lainnya yang disalurkan di aktivitas. Yang terakhir yaitu tahap genital, usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini menurut saya perkembangan seksual ini ditandai dengan matangnya organ reproduksi anak. Ditandai dengan matanya organ reproduksi seperti tumbuh jabut untuk laki-laki, menstruasi untuk perempuan, dan lainnya. Oke, tahap perkembangan sosial emosi. Tahap perkembangan sosial emosi pada standar tingkat pencapaian perkembangan pada anak Kemendikbud nomor 137 sebagai kompetensi dasar yang terdiri dari 6 kemampuan dasar, yaitu yang pertama nilai agama dan moral, fisik dan motorik, yang ketiga kognitif, yang keempat bahasa, kelima sosial, dan keenam seni. Ada juga pada Kemendikbud nomor 5 tahun 2022, isinya sama hanya yang membedakan pada nilai Pancasila. Ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor hereditas. Faktor hereditas yaitu karakteristik dari keturunan orang tua secara biologis. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini di dalamnya meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir, faktor umum. Faktor umum ini campuran dari faktor hereditas dan faktor lingkungan. Pastinya ada strategi kan? Strateginya adalah yang pertama, modelkan perilaku yang tepat. Identifikasikan dan beri nama pada emosi. Biasanya anak kan belum tahu emosi apa itu sedih, apa itu marah. Jadi beri nama, kalau kamu sedang merasakan senang, ini namanya senang. Yang ketiga, latihan keterampilan pengelolaan emosi. Jadi anak kecil kan sering emosinya tidak terkontrol. Jadi itu bisa dilatih. Yang keempat, dorong pemecahan masalah efektif, dan yang kelima, beri kesempatan. Setelah strategi pasti ada praktek. Prakteknya adalah yang pertama, modelkan perilaku positif. Yang kedua, lakukan permainan peran. Libatkan anak dalam aktivitas kelompok, menggunakan cerita dan buku gambar, dan latih keterampilan komunikasi. Izinkan saya berpantun. Budi ini membawa bonsai. Lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai. Saatnya kami untuk belum. Kita buka sesi pertanyaan. Silakan moderator. Ya, presentasi kelompoknya sudah selesai.
Ini bertanya, ketika anak sering dikritik, ia kan merasa kepercayaan dirinya kan kurang gitu kan. Nah, cara untuk membangkitkan kepercayaan diri si anak itu tadi bagaimana? Asik. Perkenalkan, nama saya Jasmine Indah Maratanti Alma dengan NIM akhiran 047. Kegiatan apa saja yang dapat mengoptimalkan perkembangan emosi anak? Sekian, terima kasih. Dulu. Perkenalkan, nama saya Tita Anissa dengan NIM akhiran 44. Nah, pertanyaan saya, apa dampaknya jika seseorang mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka? Sekian, terima kasih. Mari wis. Perkenalkan, saya Roger Turugia dengan NIM akhiran 050. Bagaimana cara kalian sebagai calon pendidik mengajarkan anak untuk mengontrol emosinya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farah Idianiza dengan akhiran NIM 070. Teman-teman kelompok 6, saya minta berikan contoh yang permainan peran. Kan itu ada banyak. Jadi saya minta contoh itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok anak akan menjawab pertanyaan yang tadi. Dimulai dari pertama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Safid Jaya. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara mengatasi anak yang kepercayaan dirinya kurang? Karena Itu yang pertama, kita bisa mengajak anak itu berbicara. Kan biasanya rasa percaya diri itu hilang kan, mungkin di sekolah dibully teman-temannya, terus kan kadang dikatain apa gitu kan. Nah, terus sebelum kita tahu apa sih yang membuat rasa percaya dirinya hilang, yang pertama itu diajak bicara dulu. Yang kedua itu jangan dimarahi. Seperti kan anak itu jadi tambah merasa buruk tentang dirinya gitu. Nah, jadi kalau bisa dihindari, nggak usah dimarahi. Terus fokus pada kelebihan mereka. Nah, contohnya itu seperti anak itu memiliki suara yang bagus. Nah, bisa kita itu kayak menemani dia, kayak musik atau apa, kayak menemani apa yang jadi hobinya gitu. Bagaimana? Ya, jangan kalau misalnya dia udah ngomong gitu ya, jangan lupa dikasih apresiasi. sorry. Tapi itu kan karena apa? Karena kritik itu kan, karena dikritik. Nah, kan kalau sudah dikritik terus kepercayaannya hilang, bukan karena kepercayaan hilang dari awal. Nah, itu gimana? Oh, caranya gimana orang tua itu bikin anak itu percaya ke orang tuanya lagi? Kan itu pendidik, kita gambarkan sebagai kita aja, kita pendidik. Kan tadi pertanyaannya Mbak Firda kan karena adanya sering dikritik, jadi kepercayaan anak itu turun berkurang. Nah, itu gimana caranya? Bukan Meningkatkan dari awal. bukan yang dari awal dia nggak percaya diri, bukan. Itu karena sudah terjadi sesuatu yang buruk kepada anaknya gitu loh. Ibaratnya anak tadinya pede. Gimana cara anak itu Membangun kepercayaan diri lagi seperti itu. Bukan dari awal nggak percaya diri. Berarti jawaban kurang tepat. Bukan. Kurang tepat. Seperti yang dijelaskan kemarin. Selanjutnya. bisa langsung lanjutan? Dilanjut ya, yaitu nomor 2. Nomor 2 adalah pertanyaan dari Mbak Jasmine. Kegiatan apa saja yang mengoptimalkan kondisi sosial emosional? Kegiatannya dimulai dengan olahraga aktivitas fisik seperti berlari, bersepeda, dan juga bermain bola. Yang kedua, seni dan ekspresi
kreatif seperti menggambar, mewarnai, dan membuat kerajinan tangan. Yang ketiga itu bermain peran. Karena itu ada pertanyaan lagi yang disebutkan, kalau nggak salah nomor 5 itu ada pertanyaan tentang bermain peran, nanti dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu membaca buku atau dongeng. Membaca buku itu mengoptimalkan emosi anak. Yang selanjutnya berbicara dengan berbagai perasaan, yaitu lembut, sabar, dan ya ikhlas. Pokoknya mengutarakan perasaan yang lembut. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Anissa. Oh iya, bagaimana Mbak Jasmine? Apa sudah jelas? Sudah jelas. Sama-sama. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Anissa. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara kalian sebagai bukan ya? Oh, apa dampak jika tidak dapat mengontrol emosi? Salah satu dampaknya yaitu stres. Soalnya kita kan nggak bisa kontrol, jadi kayak bingung berekspresi seperti apa, itu stres, cenderung ke stres. Karena tidak dapat mengontrol emosi, itu cenderung stres dan lepas kendali. Akibatnya otak itu jadi sulit berpikir jernih, yang bisa memicu seseorang memiliki perasaan tertekan dalam dirinya, dengan dirinya. Bagaimana? Oke, pertanyaan yang keempat punyanya Raffi. Pertanyaannya, cara mengontrol emosi menurut pendidik. Jadi ada beberapa. Contohnya seperti konsistensi dan kejelasan. Anak tuh butuh kejelasan yang jelas dan ada batasannya agar anak itu merasa aman dan nyaman. Terus ada contoh peran yang positif. Contoh peran yang positif kita sebagai pendidik sebelumnya sudah dijelaskan sama dosen kalau dikit-dikit anak itu pasti kayak kata bu guru gini. Jadi kita sebagai pendidik harus mencontohkan yang positif agar bisa melekat di ingatan anak itu. Yang ketiga, menggunakan strategi pengaturan emosi yang cerdas. Ajarkan mereka istilah-istilah emosi, contohnya seperti tadi sedih, perasaan sedih, marah. Selanjutnya pertanyaan nomor 5 punyanya Mbak Farah. Berikan contoh permainan peran. Contoh permainan peran ada beberapa, seperti contohnya tokoh favorit, bermain tokoh favorit seperti pasti pernah dong kayak aku mau jadi Disney, princess ini gitu. Ada banyak lagi dari rumah-rumahan, berperan. Contohnya seperti itu, Mbak. Kurang atau bagaimana? Apa seperti contoh yang sudah disebutkan itu apa ya? Bisa berkaitan dengan pada mereka gitu. Karena kan kita sebagai seorang pendidik kalau bermain seperti itu pasti akan memasukkan nilai-nilai pendidikan ke dalam permainan tersebut. Jadi istilahnya kayak bermain sambil belajar. Oke, Mbak. Ya. Menumbuhkan rasa percaya diri setelah kehilangan. Kalau menurut saya sih, kalau pengalaman saya dulu ya, saya juga sering disiksa. TK itu saya cerai sama guru saya sendiri. Jadi saya kalau ada pertanyaan saya nggak mau jawab. Tapi saya pernah cerita ke teman saya. Teman saya juga gini, biasanya itu jawab, kenapa kamu nggak jawab? Kemarin loh dikatain saya sama guru, aku cerita tanya. Terus kata temanku nggak apa-apa, kamu tuh aktif. Kita sama sih, tapi kayak tapi
Iya, motivasi. Mungkin ada yang kurang jelas atau ingin menambahkan? Kami dari kelompok 6 mengakhiri presentasi pada hari ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.